Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarkan Tuhan Engkau berbicara kepada kami, supaya hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan belajar satu perikop firman Tuhan, yaitu adalah didikan mendatangkan kebaikan. Didikan mendatangkan kebaikan. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima hingga yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, dikatakan apa? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat? Ya. Kerap kali menjadi orang Kristen itu lupa dengan nasihat, apalagi yang datangnya daripada Tuhan. Nah, firman itu mengingatkan jangan pernah lupa akan nasihat, jangan pernah lupa akan didikan itu, saudara. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menganggap didikan Tuhan itu meremehkan, saudara. Kita anggap itu bermain-main, kita anggap tidak serius, saudara. Dan jangan putus asa jika engkau diperingatkan. Banyak kerap kali kita ini berputus asa, kita menyerah, kita merasa kita ini kenapa Tuhan tegur hidup saya sedangkan hidup saya tidak ada masalah. Kira-kira begitu, saudara. Banyak orang berputus asa ketika mendapat didikan dari Tuhan. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan jangan berputus asa jika engkau dididik. Apa artinya? Kita buka ayat yang ke-6, saudara. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jangan berputus asa. Kenapa? Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jangan berputus asa, jangan kita anggap enteng. Kenapa? Karena kita dianggap adalah seorang anak. Kita diakui adalah anak-anak Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan itu harus dihajar, harus disesah, saudara. Tidak bisa kita tanpa hajaran, tanpa kita sesahan itu bisa menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat kata menyesah itu, saudara, artinya adalah memukul dengan barang yang melenting. Atau bicara menyambat. Bahkan arti lain menyesah itu memukul-mukulkan ke batu. Luar biasa, saudara, hari ini kita boleh diajar firman Tuhan mengenai didikan. Jangan lagi berputus asa. Jikalau Tuhan mendidik, jikalau Tuhan menyesah, jikalau Tuhan menghajar, artinya kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Ayat yang ke-7, saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dengan sangat jelas hari ini, saudara, bahwa didikan Tuhan itu penting di dalam hidup kita. Kita akan buka satu contoh di dalam Alkitab, saudara. Bagaimana ketika orang tua gagal mendidik anak. Orang gagal mendidik anak, yaitu adalah ketika Imam Eli dengan kedua anaknya, yaitu adalah Hofni dan Pinehas. Di mana dari kecil, dari muda, Hofni dan Pinehas itu dimanja, saudara. Tidak pernah mendapat pola didikan yang benar dari Imam Eli.
Ya, akibatnya kita lihat saudara, itu di 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, tidak usah dibuka. Bagaimana ketika mereka tumbuh, anak-anak Imam Eli tumbuh menjadi orang-orang yang dursila, itu kata firman Tuhan. Orang dursila itu adalah orang yang tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menyadari hidupnya itu ada Tuhan, tidak menyadari bahwa bangsa itu Tuhan yang pimpin, saudara. Sehingga mereka disebut orang dursila. Bahkan ketika mereka, saudara, diangkat menjadi imam, kejahatannya menjadi-jadi. Kejahatannya semakin jadi, saudara. Apa kejahatannya? Kita lihat di mengambil korban bakaran. Dia menyuruh bujangnya, menyuruh anak buahnya, saudara, mengambil korban yang dikorbankan oleh bangsa itu. Bahkan juga lemak-lemak yang datang dia ambil duluan sebelum dikorbankan, saudara. Dan dia juga membuat dosa, bahkan dia melakukan dosa seksual. Sampai bangsa itu mengerti kelakuan anak-anak dari Imam Eli. Tetapi Imam Eli, saudara, tidak pernah mendidik yang baik. Maka kata 1 Samuel 2 ayat yang ke-29, kita buka firman Tuhan, saudara. Mengapa engkau memandang dengan loba? Loba itu melihat dengan nafsu rakus, ya, kepada korban sembelihanku. Dikatakan apa? Dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu? Garis bawahi, Imam Eli menghormati anak-anaknya, saudara, yaitu Hofni dan Pinehas lebih daripada Tuhan. Sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel, saudara. Ini adalah nubuatan abdi Allah kepada Imam Eli. Ketika anak-anaknya, ketika Imam Eli itu menggemukkan dirinya dan menghormati anaknya lebih daripada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Hofni dan Pinehas meninggal. Dan sejarah mencatat kekalahan besar sehingga tabut perjanjian itu diambil oleh orang Filistin. Dan ketika Hofni Pinehas meninggal, diberitakanlah kabar itu kepada Imam Eli, dan Imam Eli juga jatuh sehingga Imam Eli lehernya itu patah dan juga jatuh dari kursi dan juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara, didikan itu penting dalam hidup orang percaya. Kita buka firman Tuhan, Amsal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kita melihat kisah Imam Eli ketika membiarkan anak-anaknya berbuat dosa, tidak menegur, saudara, tidak mendidik, maka anak-anak itu akan mempermalukan kedua orang tuanya. Hari ini kalau kita menjadi orang tua, saudara, jangan pernah lupa untuk mendidik anak-anak kita. Karena didikan itu mendatangkan hikmat. Karena didikan itu tidak mempermalukan hidup kita. Justru didikan itu mengajar kepada mereka. Kita buka firman Tuhan lagi, saudara, Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hari ini saudara, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, terimalah teguran, supaya kita menjadi bijak di masa depan, saudara. Bahkan di perjanjian terjemahan TL, saudara, bijak itu bicara berbudi. Sehingga ketika orang dididik, orang ditegur, orang itu diajar, saudara, maka budi kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Hanya dengan teguran, hanya dengan didikan, kita akan menjadi lebih bijak. Karena itu saudara, jangan pernah kita tawar hati. Jangan pernah kita putus asa ketika engkau dididik
dan diajar. Karena itulah yang membuat kita bijaksana. Karena itulah yang membuat budi kita itu bisa semakin baik di kemudian hari. Karena itu hari ini saudara orang Kristen, ketika dididik, ketika diajar, ketika ditegur, ketika diberi masukan, anggaplah itu sebagai bahan kita. Sebagai apa? Sebagai alat kita untuk bisa maju, untuk kita bisa lebih berhikmat, untuk kita bisa lebih berbijaksana, untuk kita bisa lebih berbudi yang baik. Karena itu percayalah saudara, didikan itu mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Dan firman-Mu itu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karier, dalam studi, keuangan, masalah, keluarga, kesehatan, apapun itu juga termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungi kita senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpanglah tanganmu di bagian yang sakit, supaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan apa yang sakit dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.